Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 24 Juni 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca, menelaah berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Setelah Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat kembali bertugas. Sebelum Biden dan Putin bertemu pada 16 Juni di Jenewa, Swiss, hubungan Rusia dan Amerika mengalami ketegangan. Bahkan kedua negara saling menarik duta besar masing-masing yang menandakan hubungan mereka telah tak harmonis. Setelah kedua pemimpin itu bertemu, tensi antara kedua negara jadi mengendur sebagaimana yang dilansir oleh TASS. Salah satu poin dalam pertemuan itu adalah Putin dan Biden sepakat untuk menugaskan kembali duta besar mereka ke negara masing-masing. Mereka juga membahas keadaan sekaligus prospek pengembangan lebih lanjut mengenai hubungan bilateral. Selain itu, keduanya juga membicarakan isu-isu stabilitas strategis serta sejumlah isu internasional, termasuk perang melawan virus corona dan penyelesaian konflik regional. Apakah analisis di balik KTT Biden dan Putin? Bagaimana hubungan Amerika Serikat dan Rusia? Apa pertemuan tersebut sebagai strategi Amerika Serikat untuk menghadapi China? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Umar Syarifuddin. Assalamualaikum Bung Umar. Waalaikumsalam. Ya, Bung Fatih. Bung Umar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bung. Semoga Bung Fatih juga sehat dan senang dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, juga pertanyaan pemirsa KC News ya. Baik, Bung Umar, pertemuan tatap muka perdana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung di Jenewa, Swiss pada Rabu kemarin. Pertemuan selama 2 jam itu berlangsung ketika tensi hubungan Rusia dan Amerika Serikat itu sedang memanas. Apa analisis Anda pada pertemuan tersebut? Silahkan, Bung Umar. Ya, yang pertama pertemuan yang dilaksanakan oleh Biden dan Putin tentu saja untuk membangun satu kesamaan pemahaman ya. Meskipun banyak media mengutip bahwa pertemuan tersebut tanpa ada tujuan yang jelas, tapi keputusan Biden untuk menggelar KTT dengan Putin sebenarnya bermuara pada pandangan soal kebijakan luar negeri Amerika yang tetap strategi politik Amerika terhadap Rusia adalah ingin memanfaatkan Rusia untuk memuluskan berbagai kepentingan Amerika Serikat, sehingga diharapkan Rusia mengekor dan mengikuti apa yang diingini oleh Amerika Serikat. Tentu saja Biden dianggap berbeda dengan cara berpolitik di era Trump maupun Obama, yang di masa keduanya Amerika dan Rusia dikabarkan juga berada di dalam titik hubungan yang terendah. Sementara Biden berusaha untuk mencarikan suasana, dan yang berikutnya juga Amerika berusaha untuk melalui Biden ya, terutama di sini di era Biden, untuk menegaskan kembali bahwa Amerika ingin mempercayai Rusia ya secara diplomatik, tetapi tidak dalam aksi-aksi real, termasuk muncul berbagai pernyataan dan berbagai persiapan Amerika juga untuk memberikan sanksi kepada Rusia ya. Padahal setelah bertemu diharapkan oleh Putin hubungan begitu mulus. Ternyata di pihak Amerika sendiri berusaha untuk memberikan sanksi ya. Berarti ini adalah termasuk tekanan politik Amerika kepada Putin. Yang diharapkan Putin ini Amerika bisa mengangkat posisi Putin sehingga bisa berpengaruh di medan politik internasional ya. Ada ya di dalam peta internasional, setidaknya Rusia bisa
berperan. Dan yang berikutnya, harapan Putin sebelumnya muncul dialog yang konstruktif. Dan yang berikutnya, Putin sendiri menginginkan agar Amerika melonggarkan berbagai sikap permusuhannya. Namun Amerika juga tidak sudi juga untuk mengikuti apa yang dimau oleh Putin, karena Rusia sendiri mengalami tekanan politik yang luar biasa akibat permusuhannya yang secara konstan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan di sini Amerika Serikat tentunya memperlakukan Putin dan Rusia sedemikian rupa, tentu ada tujuan terselubung, tentunya ada tujuan politiknya, termasuk Amerika Serikat sendiri juga mengancam kepada Rusia agar menghentikan atau setidaknya tidak boleh ada lagi serangan-serangan di dunia maya, sehingga Rusia tidak boleh melakukan serangan di dunia siber ya, tentunya tidak boleh ada peretasan dan tidak boleh ada berbagai upaya-upaya serangan yang menargetkan ini ya, tentu saja data-data penting maupun instalasi-instalasi penting yang berkaitan dengan dunia cyber ya, kepada Amerika tentunya. Dan ini menjadi tujuan politik yang dikabarkan oleh media. Tetapi kalau kita tinjau dinamika politik kedua belah pihak, tentunya antara kesepakatan Biden dan Putin sendiri adalah kesepakatan untuk melawan Cina. Karena Amerika Serikat tentu tidak berusaha untuk menempatkan Rusia ya untuk menghadapi Cina secara ekonomi. Karena Cina sendiri juga tidak sekuat karena Rusia sendiri tidak sekuat Cina ya dalam hal ekonomi. Dalam hal budaya tentu saja Rusia juga tidak kompleks budaya Cina sendiri, sehingga Rusia hari ini sebagai negeri yang tidak mengemban satu ideologi, sehingga otomatis ketika Rusia ingin ditempatkan Amerika untuk menghadapi kebangkitan Cina sebagai raksasa ekonomi, berikutnya juga satu raksasa budaya, tentu Amerika hanya menugasi Rusia atau menunggangi visi politik Rusia agar bisa berpartisipasi setidaknya menentang senjata nuklir Korea Utara. Misalkan juga terlibat mengancam pasokan energi untuk Cina dari Rusia atau Asia Tengah. Dan Amerika juga mengajak ya Rusia, yaitu Putin, untuk berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan khusus ya mengenai kebebasan navigasi Laut Cina, dan Amerika juga menginginkan agar Rusia tentu bisa terlibat aktif, setidaknya bisa berkonfrontasi langsung dengan Cina ya dalam berbagai lini politik ya. Tentunya yang bisa dilakukan oleh Rusia adalah hal-hal yang itu bisa dijangkau, karena Rusia tidak dibiarkan lolos oleh Amerika sehingga memiliki kelonggaran untuk bisa bermanuver. Karena itu Rusia terus dijerat oleh Amerika dengan berbagai problem ya, tentunya dengan berbagai jebakan politik, sehingga Rusia dibiarkan untuk tidak acuh tak acuh terhadap kepentingan politik Amerika, termasuk contohnya adalah kasus Suriah ya. Maka Rusia dimanfaatkan oleh Amerika untuk bisa berpartisipasi aktif untuk mengokohkan posisi Bashar al-Assad. Ini adalah contoh bahwa kesepakatan antara Biden dan Putin yang dianggap sebagai kesepakatan mengambang atau KTT yang mengambang, hasilnya nggak jelas. Tapi kalau kita melihat secara eksplisit, tentu kita bisa melihat bahwa Amerika sedang ingin memberdayakan Rusia untuk menghadapi kebangkitan raksasa Cina. Maka itu yang bisa kita analisis dari satu fenomena politik internasional hari ini. Ya, begitu, Bung Fatih. Baik, Bung, tadi Bung Umar menyinggung bahwasannya apa keinginan Rusia, dan Bung Umar juga menyinggung apa keinginan Amerika. Tapi sebenarnya bagaimana hubungan real antara Amerika dan Rusia ini, terutama setelah kita tahu bahwa kesepakatan di pertemuan kali ini tuh disebut oleh Bung Umar adalah kesepakatan mengambang.
Bagaimana hubungan realnya, Bung? Ya, hubungan realnya adalah bahwa politik Rusia adalah politik permusuhan terhadap Amerika Serikat. Rusia ingin bisa berperan dan dianggap berperan dalam percaturan politik internasional, tetapi itu tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan oleh Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat secara konsisten melakukan berbagai tekanan kepada Rusia, baik era Obama maupun Trump. Bahkan di era Trump lebih keras lagi ketika Trump memegang tampuk pemerintah di Amerika. Hampir-hampir tidak berlalu 1 bulan pun tanpa peningkatan tekanan Amerika Serikat terhadap Rusia. Mulai dari sanksi-sanksi, juga mulai makin dekatnya bangunan militer NATO dari perbatasan Rusia, termasuk penggabungan negara baru dalam NATO, yaitu Macedonia ya, dan termasuk Amerika jongkrok nih atau menjerumuskan Rusia di lumpur perang di Suriah. Jadi Amerika sendiri juga membuat jalan politik Rusia mengalami satu dilema besar, termasuk menguras APBN Rusia ya, terutama penjerumusan yang ada di Suriah. Terlibat aktifnya Rusia di Suriah itu juga membuat APBN Rusia itu cukup capek ya. Dan yang berikutnya Amerika juga melakukan tekanan kepada Rusia dengan dihidupkannya kembali ya klaim Jepang atas Pulau Kuril ya, dan krisis hubungan dan ini berarti berdampak pada krisis hubungan antara Rusia dengan Jepang. Jadi ada banyak hal yang membuat Amerika terus berani ya terhadap Rusia, adalah sikap Rusia sendiri yang tidak jelas penentangannya kepada Amerika di Suriah contohnya. Jadi Rusia cenderung mengikuti permintaan Amerika Serikat di krisis Suriah. Dan yang berikutnya, Amerika sendiri juga menjebak Rusia secara politis untuk terus melayani Amerika secara internasional ya ke parameter Cina. Jadi Amerika Serikat menarik Rusia ke kutub perang dingin menghadapi Cina. Jadi hal ini bukan tidak disadari oleh Rusia, tetapi ini sangat disadari. Tetapi untuk negara yang miskin visi seperti Rusia dan berpolitik jangka pendek seperti Rusia, tentu Rusia gampang sekali untuk terpeleset dalam jebakan-jebakan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bahkan di titik terburuk Rusia sendiri berhasil dilibatkan oleh Amerika di Suriah demi melayani kepentingan Amerika Serikat di sana. Dan Rusia sendiri mengalami tekanan-tekanan besar ya untuk menarik diri ya dari penentangannya kepada Cina. Jadi Rusia tidak dibiarkan untuk lolos dari jangkauan Amerika, sambil Amerika juga bisa memonitor sejauh mana perkembangan Rusia dan Cina itu sendiri. Sehingga Rusia hari ini masuk dalam grand strategi politik baru Amerika terhadap orientasi Rusia itu sendiri ya, agar bisa dilibatkan dalam perang dingin menghadapi Cina. Jadi berbagai peningkatan tekanan terhadap Rusia dimaksudkan oleh Amerika agar bisa mendorong Rusia ke dalam perlombaan senjata baru yang tentu saja ini sangat memberatkan APBN Rusia. Sehingga Rusia diharapkan bisa ya untuk dihadapkan berlomba dengan Cina sehingga bisa memenuhi kebutuhan strategis Amerika Serikat. Sekaligus ini juga meningkatkan tensi ketegangan antara Cina dengan Rusia, sehingga Amerika tidak perlu capek-capek untuk melakukan perang dingin sendirian dengan Cina, tetapi di sini sudah dibantu dengan Rusia dan sekutu-sekutu Amerika di sekeliling Cina itu sendiri. Itu sebagai politik real Amerika terhadap Rusia. Gambaran ringkasnya seperti itu. Baik, Bung. Dari penjelasan Anda, Bung, apakah Rusia bisa dikatakan gagal dalam berpolitik sehingga Amerika Serikat mampu menggunakan tangan Rusia dan membuat berbagai insiden dan peristiwa politik? Ya, kalau kita lihat postur politik di internal Rusia sendiri,
tentu saja kebijakan ideologis di Rusia telah berakhir ya setelah runtuhnya Uni Soviet. Setelah bertahun-tahun mengalami anarkisme, negara Rusia sendiri direbut dari lembaga keamanan militer, di mana kita bisa mengamati ada banyak ribuan mantan perwira militer dan mantan perwira intelijen ya menduduki posisi-posisi penting di negara Rusia. Hingga sekarang Rusia juga bisa dikatakan atau disebut oleh banyak negara sebagai silovik ya, yang secara harfiah itu sebagai orang-orang yang berkuasa. Jadi bagi para politisi yang berlatar belakang militer atau pasukan keamanan, termasuk Presiden Rusia hari ini Vladimir Putin, dia sendiri adalah mantan perwira menengah intelijen Soviet. Jadi tidak ada negara manapun yang dapat berhasil tanpa ada ini ya para politisi yang visioner tentunya, yang memiliki latar belakang militer atau keamanan atau intelijen yang tidak memberikan pemikiran politik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian kalau kita amati kondisi Rusia hari ini ya sangat jelas bahwa kemudahan Amerika Serikat untuk memperalat Rusia untuk melayani berbagai kepentingannya, terutama di Suriah, termasuk menghadapi Cina, ya karena ini sebagai cermin kurangnya pemikiran politik yang sehat dalam kepemimpinan Rusia hari ini, termasuk yang diemban oleh Putin itu sendiri. Maka umat Islam memang harus belajar dari kegagalan Rusia, termasuk bagaimana cara pemikiran militer yang diperlukan bagi umat Islam untuk membangun pasukan umat Islam itu sendiri dan membebaskan dunia Muslim dari pendudukan kaum penjajah. Akan tetapi pemikiran politik jauh lebih penting daripada sekedar umat Islam harus memperbaiki, ya kan, harus berhutang memperbaiki infrastruktur, tetapi kosong dengan visi. Jadi umat Islam tidak boleh melepaskan diri dari satu pemikiran politik yang tentu dibimbing oleh visi Islami, agar umat Islam tidak kehilangan di berbagai meja perundingan. Kemudian juga umat Islam tidak kalah ya dari berbagai medan pertempuran yang hakiki itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat berbagai tujuan Amerika terhadap Rusia, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, maka Amerika hari ini sebenarnya sedang menyembunyikan satu kemunduran ekonomi mereka, dan termasuk Amerika ingin menyembunyikan ya lemahnya efektivitas perekonomiannya sebagai alat utama hegemoni Amerika ya. Khususnya ketika pada saat yang bersamaan makin besar sekali pengaruh ekonomi Cina dan berusaha untuk menyaingi Amerika Serikat itu sendiri. Demikian juga persaingan Eropa sendiri juga semakin ketat. Maka Amerika hari ini memutuskan untuk meningkatkan dan menonjolkan berbagai kemampuan militer strategisnya. Tentu kemampuan militer hari ini di Amerika itu sendiri tidak memiliki pesaing ya, dan tidak ada negara yang bisa menyaingi hegemoni internasional Amerika Serikat, baik Eropa, Rusia, begitu pula dengan Cina. Begitu juga kalau kita melihat makin lepasnya Eropa ya, dan negara-negara Eropa makin berusaha untuk menyaingi Amerika secara politik ya, di banyak isu internasional seperti Jerman, Prancis ya kan, termasuk Inggris. Maka Amerika memutuskan untuk mengembalikan ancaman Rusia agar kembali menusuk dada Eropa, agar Eropa kembali ke wilayah asalnya, tidak berusaha untuk bangkit menyaingi Amerika. Jadi Rusia itu bisa dimanfaatkan untuk memukul dan melakukan penetrasi kepada daya saing politik Uni Eropa yang makin lama juga makin menunjukkan kebangkitannya. Sehingga Amerika Serikat berusaha untuk memaksa ya negara-negara Eropa ke payung nuklir Amerika Serikat untuk melindunginya dari ancaman Rusia. Berikutnya juga Amerika berusaha untuk menetapkan syarat-syarat baru, sehingga syarat-syarat Washington ini semisal peningkatan belanja militer dan jaminan berbagai jaminan tentunya ya tetap berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, bukan di bawah kepemimpinan Inggris, Prancis atau Jerman. Sehingga Amerika berusaha untuk meningkatkan tekanan kepada Rusia dan ancaman posisi strategisnya dengan melakukan berbagai perlombaan senjata baru yang tidak mampu dilakukan oleh Eropa sendiri, termasuk Rusia ya, dan termasuk mendorong secara paksa pada posisi-posisi yang tidak menyenangkan Cina ya, sehingga makin menjauhkan hubungan Rusia dengan Cina. Baik,
Bung, dari selain pembahasan kita mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, Bung Umar tadi selalu menyinggung bahwa ini adalah strategi untuk melawan Cina. Sejak era Presiden Donald Trump, Amerika Serikat terus membuat perang dagang bahasanya dengan China. Setelah Amerika Serikat dipimpin oleh Joe Biden, Bung, kebijakan itu masih berlanjut. Mengapa Cina selalu menjadi target Amerika Serikat? Ya tentu karena faktor kebangkitan besar Cina dalam hal ini mengharuskan Amerika untuk menghadapinya. Jadi strategi baru yang diterapkan oleh Amerika yang diberlakukan sejak masa jabatan kedua Obama ya. Jadi menempatkan Cina dalam prioritas paling penting bagi Amerika Serikat. Jadi di era Biden itu sendiri di masa ini Amerika tetap memprioritaskan Cina sebagai negara yang paling utama untuk dihadapi. Bahkan Amerika memang harus siap terjun dalam berbagai perang dagang dengan Cina untuk menghentikan berbagai upaya-upaya kebangkitan Cina, khususnya bahwa kekuatan ekonomi Cina hari ini ya, kalau kita lihat semakin lama semakin membesar dan ini memungkinkan ya Cina untuk membangun tentara kuat, kemudian juga tentunya juga berusaha ke depan ya untuk membangun satu persenjataan nuklir yang memadai, yang memungkinkan bisa menandingi Cina, dan yang berikutnya juga berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan bahaya terhadap kekuatan dan hegemoni Amerika Serikat. Jadi satu-satunya negara yang bisa berpotensi untuk menyaingi Cina hari ini yang menyaingi Amerika hari ini adalah Cina. Karena kita juga tahu bahwa anggaran militer yang diumumkan oleh Cina itu lebih besar ya daripada anggaran militer gabungan 4 negara setelah Cina, yaitu Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman ya. Jadi menghadapi kebangkitan Cina ya secara militer dan secara politik, hal ini memungkinkan Amerika harus meningkatkan tensi tekanannya kepada Cina. Dan hal ini juga memungkinkan bahwa Cina harus menyembunyikan berbagai program militernya agar tidak terpantau oleh Amerika Serikat. Ya ini di satu sisi. Jadi di sisi lain tentu Amerika sangat dilelahkan ya dengan berbagai perang ekonomi dengan Cina karena disebabkan makin dekatnya kekuatan perekonomian Cina dan kemudian yang berikutnya semakin melemahnya kekuatan perekonomian Amerika Serikat. Tentunya Amerika ingin agar Cina bisa dialihkan ya upaya untuk membatasi pertumbuhan Cina ke medan militer, sehingga Amerika juga menyibukkan Cina termasuk ke arah ke perang bintang. Hal ini berusaha untuk sekali lagi sama seperti Rusia melelahkan APBN Rusia, dalam hal ini melelahkan APBN Cina. Karena itu jika Amerika berusaha untuk melakukan tekanan yang baik ke tingkat kasar maupun tingkat yang lebih halus, maka Amerika harus mendayagunakan seluruh sekutunya, apakah India, Pakistan, termasuk Korea Selatan dan Jepang, ada Filipina dan lain-lain ya di Asia Tenggara ya. Ya berusaha untuk menghidupkan, untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai manuver-manuver politik maupun militer Cina. Dari sini Cina merasakan berbagai tujuan-tujuan politik maupun militer Amerika Serikat ya. Dan tentu saja kalau kita melihat hari ini, Cina tidak menarik diri untuk melakukan perlawanan, yaitu perang dingin kepada Amerika Serikat. Bahkan Cina hari ini kelihatan semakin agresif, termasuk berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Rusia, termasuk menjalin hubungan baik dengan Asia Tenggara, ASEAN ya, dan termasuk berusaha untuk meningkatkan tekanan militernya kepada Taiwan, dan tentu saja juga ingin menghukum Hong Kong dengan berbagai undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat Hong Kong. Di sini Amerika bukan malah mundur, tetapi malah semakin konfrontatif untuk mengurangi unilateralisme Amerika hari ini, agar dunia itu tidak hanya pada satu kutub Amerika. Setidaknya Cina hari ini berusaha untuk membuat dunia pada 2 kutub, yaitu kutub
Oke. Cina maupun kutub Amerika, walaupun itu sulit untuk dijangkau oleh Cina. Baik, Bung. Lalu bagaimana sikap yang harus diambil oleh dunia Muslim menghadapi berbagai narasi imperialistik dari Amerika Serikat dan sekutunya, Bung? Ketika kita melihat satu kenyataan bahwa umat Islam hari ini jauh dari medan pertarungan internasional, tentu tidak ada pilihan selain umat Islam harus bangkit. Bahkan umat Islam tidak ada dalam peta pertarungan internasional, baik antara Amerika, Rusia, antara Amerika, Cina, baik antara Rusia, Amerika, dan Uni Eropa, maupun Amerika, Rusia, dan Cina. Di sini tidak ada pengaruh dan peran dunia Muslim. Tentunya kita juga bertanggung jawab untuk mengembalikan umat Islam kembali kepada vitalitasnya, yakni meningkatkan berbagai upaya-upaya kebangkitan agar umat Islam bisa bersatu kembali dan memiliki kekuatan yang efektif ya terhadap berbagai pihak, baik pihak Rusia, Cina, Uni Eropa maupun tentu saja adidaya Amerika hari ini. Jadi kalau kita melihat Amerika hari ini menjalankan politik yang efektif kepada banyak pihak, baik Uni Eropa, Rusia maupun Cina, dan berikutnya juga mendorong Rusia untuk melayani Amerika di panggung Cina, tentu saja pemerintahan Amerika hari ini berusaha untuk memulainya dengan mencairkan dan mengendorkan berbagai tekanannya kepada Rusia dan memulai satu perencanaan baru agar Rusia dalam kutub melayani Amerika di medan tempur perang dingin dengan Cina. Dan tentu saja umat Islam harus belajar dari kegagalan politik Rusia. Dan umat Islam harus belajar dari ketertindasannya selama ini, baik di kasus Uighur, baik di kasus invasi militer Amerika di Afghanistan, di Irak, dan berikutnya adalah krisis politik di Suriah yang di mana sutradaranya adalah Amerika Serikat sendiri. Dan tentu saja umat Islam harus bangkit agar tidak ada celah sedikit pun bagi negara-negara asing ini untuk mengintervensi dan menghegemoni umat Islam sebagian rupa. Ya. Jadi kita harapkan bahwa umat Islam tampil sebagai negara adidaya dan sebagai negara besar, sebagai kekuatan politik yang bisa merealisasikan kepentingan umat Islam sendiri. Sehingga umat Islam harus memiliki satu negara yang bisa memegang kendali dan memulihkan dunia ini kepada kondisi yang benar dan menyebarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia dan membongkar seluruh aib politik dan kejahatan politik negara-negara barat dan balik menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap wilayah Islam. Sehingga dunia Muslim menjadi dunia yang aman, dunia yang bisa menjadi teladan peradaban, dunia yang bisa mengarahkan satu peradaban ke arah peradaban yang agung. Bukan peradaban yang keji dan peradaban yang gelap sebagaimana yang hadir di hadapan kita saat ini, Bung Fatih. Baik. Bung Umar Syarifuddin, terima kasih telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Sama-sama, Bung. Pemirsa, Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.